You're a virgin too, aren't you, Dad? No, I have to go, please. We can do this right. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul The Quiet. Film ini rilis di tahun 2005, menceritakan seorang anak angkat yang hidup dengan keluarga angkatnya, di mana sang ayah sangat terobsesi dengan anak kandungnya sendiri. Oke, gak usah basa-basi, mari kita ke alur ceritanya. Film diperlihatkan seorang siswa sekolah bernama Dot. Dot ini adalah tipe manusia yang hobi menepi, menyendiri, dan lebih suka tinggal sendiri. Suatu hari, Dot duduk sendiri di kantin sekolah dan merasa bete yang tak beralasan. Di sebelahnya ada teman masa kecil Dot yang sekaligus saudara tirinya yang bernama Nina, yang mana sedang rumpi asik dengan Michelle, teman sekolahnya. Mereka sedang berbicara tentang Connor, seorang anak laki-laki yang gagah, tampan, dan berwibawa yang sangat populer di sekolah. Salah satu guru Dot mendekati untuk menemaninya, tetapi Dot berjalan pergi ke kamar mandi dan menghabiskan sisa harinya di sana. Beberapa waktu kemudian Nina datang dan menghantarkannya pulang. Setelah kepergian ayah dan ibunya, Dot ini menjadi seorang remaja yatim piatu, yang mana Dot ini juga tunarungu dan tunabicara. Dia tinggal di Connecticut dengan wali baptisnya dan putri remaja mereka bernama Nina. Jenny, guru yang tadi mendekati Dot, bertemu dengan Paul dan memberitahunya tentang kekhawatirannya mengenai Dot yang hobi menepi. Paul memberitahunya tentang kondisi Dot dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Paul membeli beberapa obat dari apotek untuk istrinya, lalu kemudian pergi. Sesampainya di rumah dan langsung menuju ke Olivia yang benar-benar lelah setelah bekerja sepanjang hari. Dia membawanya ke tempat tidur dan memberinya obat. Saat makan malam, Paul menyarankan agar mereka semua belajar beberapa bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Dot. Nina yang tidak tertarik dengan itu malah pergi ke rumah Michelle, di mana ia ingin menghabiskan malam indahnya di sana. Keesokan harinya di lab biologi, Dot pun menjadi partnernya Connor. Michelle pun menjadi cemburu karena hal itu. Di dalam lubuk hatinya, dia ingin belajar bareng bersama Connor. Michelle pun bertanya kepada Nina, apakah dia harus belajar bareng dengan seseorang atau tidak. Tetapi Nina menyarankan bahwa dia harus membuka segelnya dulu sebelum lulus, atau dia mengalami kegagalan dalam hidup. Kemudian Dot pergi ke ruang yang kosong dan mulai bermain piano. Tanpa disadari, Connor mengintip dari celah pintu sambil memperhatikannya dan akhirnya merasa tertarik kepada Dot. Nina adalah teman lamanya Dot semenjak kecil sebelum Dot kehilangan pendengarannya. Kondisi medis yang dialami Dot ini karena kepergian ayahnya yang harus bertemu malaikat terlebih dahulu. Suatu malam, ketika kembali ke kamarnya, Dot tidak sengaja melihat Paul dan Nina sedang melipat selimut bersama di kamarnya. Tapi Dot yang tidak ingin melipat selimut bersama pun memilih kembali ke kamarnya, seolah-olah tidak melihat apa-apa. Dot pun masih terdiam saat makan malam karena teringat kejadian tersebut. Nina pun memberitahu orang tuanya bahwa ia ingin nongki dengan Michelle. Tetapi Paul tidak menyetujui hal ini, sehingga Nina merayu Paul dan memaksanya untuk mengizinkannya. Dan sekarang jelas bahwa Nina dan Paul telah memiliki hubungan walalalal selama bertahun-tahun, yang mana Nina menggunakannya sebagai alat untuk menaklukkan ayahnya demi mendapatkan apapun dan kapanpun yang dia inginkan. Suatu hari, Nina ingin pergi ke bioskop, jadi Paul mengantarnya ke bioskop. Dot yang penasaran memantau Nina dan teman-temannya dari kejauhan dan menaruh kekhawatiran tentang dia saat nanti kembali ke rumah. Malam harinya, Dot tidak bisa tidur. Dia melihat Paul turun dan dia berpura-pura tidur. Paul memasuki kamarnya dan mengaku kepadanya bahwa dia adalah orang yang sakit yang melipat selimut dengan putrinya sendiri. Setelah berbicara tentang dirinya sendiri, dia pun meninggalkan kamar anak-anaknya. Keesokan harinya, Connor dan temannya mengundang Nina dan Michelle ke rumahnya. Tetapi Nina tidak tertarik dan mencoba mencari alasan lain. Suatu sore Nina pulang lebih awal dan latihan pemandu sorak dan mendengar Dot bermain piano. Ketika salah satu senar putus, Nina mendengar Dot berkata kasar dengan keras. Kemudian Dot pun menyelaraskan vokal yang senar pianonya dan dia pun menyetelnya. Tapi ternyata selama ini Dot tidak kesepian pendengarannya dan berpura-pura selama ini. Hari berikutnya, di sekolah seperti biasa, Dot berpura-pura tidak biasa mendengar. Nina yang duduk di sebelahnya berbicara kepada Dot dan mengakui kebenciannya kepada ayahnya dan berencana untuk memulangkan ayahnya secara paksa kepada malaikat.
Tetapi Dot masih pura-pura, seolah-olah dia tidak bisa mendengar apa-apa dan bahkan tidak bereaksi terhadap rencana Nina nanti malam. Ketika Dot sedang bermain piano di sekolah, Connor mengawasinya dari celah pintu. Ketika Dot melihatnya, Connor pun mencoba berbicara dengannya, tapi Dot malah pergi. Malam harinya, Connor pergi ke rumah Dot dan meminta izin kepada Paul dan Olivia untuk mengajak Dot nongkrong di luar. Di saat yang bersamaan, Michelle tiba-tiba di sana dan memberi Nina sebuah tas. Dot pun mencurigai bahwa mungkin saja ada pistol di dalamnya yang akan digunakan Nina untuk memulangkan Paul secara paksa. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan Connor. Michelle dan Nina pun ngerupi asik di kamar. Tetapi Paul yang segera ingin melipat selimut bareng dengan Nina memintanya untuk menyuruh Michelle segera pulang. Dot yang berkencan dengan Connor melihat ambulans dan khawatir jika Nina mungkin telah memulangkan Paul kepada malaikat. Jadi dia kembali ke rumah dan melihat tas yang sebelumnya diberikan oleh Michelle kepada Nina. Ketika dia memeriksa tasnya, tidak ada pistol sama sekali, tetapi hanya ada buku. Ketika Dot pergi ke kamar Nina, dia menemukan Paul dan Nina sedang melipat selimut bersama. Dan tiba-tiba saja, dia dengan sengaja memecahkan vas di lorong untuk mengganggu petualangan kecil mereka. Nina menyadari tindakan tersebut menandakan reaksi Dot untuk meninggalkan rencananya memulangkan Paul ke Sang Pencipta. Kemudian Dot berpura-pura mengetahui rencana Nina dan menghibur Nina di kamarnya saat dia menangis. Keesokan paginya, Nina memberitahu Dot bahwa ia akan memulangkan Paul di tengah malam nanti. Mengetahui hal itu, Nina mencoba menelpon Departemen Perlindungan Anak, tetapi dia berubah pikiran dan tidak memberitahu mereka apapun. Malam harinya setelah pertandingan bola basket, Dot membawa Connor ke kolam renang, di mana mereka bisa berduaan tanpa ada yang mengganggu. Connor pun menumpahkan semua rahasia pribadinya kepada Dot, tanpa tahu bahwa Dot dapat mendengar dengan baik. Sedangkan di rumah, Paul dan Olivia sedang berbicara tentang upaya apa yang akan mereka lakukan untuk masa depan Nina. Olivia pun meminta Paul untuk melipat selimut dengannya. Tetapi dia tidak tertarik karena dia menyimpan staminanya untuk melipat selimut bersama anaknya sendiri. Setelah itu, Connor masih berbagi rahasia dengan Dot. Karena Dot merasa gerah, dia tidak bisa menahan diri lagi dan mengajak Connor untuk berenang bersama dengan penuh gelora asmara. Sementara itu, Nina pulang dari pertandingan basket dan melihat Paul menunggunya sambil senyum-senyum manja. Kembali ke Dot yang terlihat kelelahan dan terengah-engah setelah berenang berkali-kali dengan Connor. Kemudian Dot melihat jam dan menyadari bahwa hampir tengah malam. Maka dia segera berlari dan kembali ke rumah. Paul pun menghampiri Nina di kamar tidurnya. Sementara dia menyetrika seragam pemandu soraknya. Paul yang dalam keadaan penuh staminanya meminta Nina untuk melipat selimut bersamanya. Nina yang sudah letih karena disuruh melipat selimut terus oleh ayahnya, memutuskan untuk mengumpulkan semua keberanian untuk memulangkan Paul ke malaikat. Nina menyuruh Paul untuk menutup matanya dan mengatakan bahwa dia memiliki sebuah kejutan untuk ditunjukkan kepadanya. Karena Nina adalah anak yang berbakti dan melihat muka keriput ayahnya, dia memutuskan untuk menyetrika wajah ayahnya supaya mulus dan kembali segar. Akan tetapi, niat baiknya harus gagal karena Dot sudah kembali ke rumah. Nina pun meletakkan setrika dan malah berbohong kepada ayahnya bahwa dia sedang mengandung dan membutuhkan $1.000 untuk mengeluarkan buah cinta mereka. Paul yang frustasi pun setuju untuk memberikan Nina uang tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Connor mendekati Dot dan memintanya untuk datang dengannya di pesta dansa musim semi sekolah. Tapi Dot menolak permintaannya. Tetapi Connor bersikeras dan memaksa Dot untuk datang bersamanya di pesta dansa. Malam pesta pun tiba. Nina dan Dot bersiap menghadiri pesta dansa musim semi di sekolah. Sambil merias diri, Nina memberitahu Dot bahwa ia akan memulangkan Paul malam ini dan akan melarikan diri dengan uang $1.000 yang dikasih oleh Paul. Nina menjelaskan bahwa ia akan mencari pekerjaan sebagai penari ular dan akan langsung bergoyang jika mendengar bunyi seruling. Nina pun percaya bahwa dia akan terkenal seperti artis-artis yang main film manusia ular di Indosiar. Sebelum anak-anaknya berangkat ke pesta dansa, Paul menghampiri Nina setelah menemukan obat penghenti pendarahannya di dompetnya dan menuduhnya berbohong tentang peristiwa pembulatan perutnya. Sementara itu, Dot yang bermain piano di lantai bawah mendengar keributan di atas dan memutuskan mencari sumber suara tersebut. Paul yang terlanjur emosi memaksa Nina untuk meregangkan otot-ototnya yang kaku supaya bisa luwes joget pada saat pesta dansa di sekolah nanti. Dot bergegas menyelamatkan Nina dan memberikan pelukan mesra kepada ayahnya dengan senar piano. Akhirnya,
Si ayah pun harus COD dengan malaikat. Melihat hal itu, Olivia hanya bisa terdiam. Dia tidak kaget melihat suaminya yang sudah COD dengan malaikat, tapi dia kagum dengan melihat Dot mendengar dan berbicara dengan lancar. Sepertinya Olivia juga tahu tentang skandal jepit swallow yang Nina dan Paul rahasiakan. Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian, Michelle tiba di rumah untuk menjenguk Nina dan Dot. Mereka berdua segera berganti pakaian untuk segera pergi ke pesta dansa. Sesampainya di tempat pesta, Dot menari dengan Connor, tapi dia pergi di tengah acara untuk bertemu dengan Nina. Seketika itu, Connor mencoba menghentikan dan berkata, "Don't leave me alone, baby." Hal aneh pun terjadi. Dot yang kesepian pendengarannya malah menghentikan langkahnya seolah bisa mendengar. Karena hal itu, Connor menyadari bahwa Dot dapat mendengar dan berbicara dengan jelas. Connor yang marah karena dirinya merasa ditipu selama ini, akhirnya dia pergi meninggalkan Dot sendiri. Selang berapa lama kemudian, Nina dan Dot berjalan ke tepi sungai di pinggir hutan, di mana mereka mengubur ransel yang berisikan pakaian mereka yang bernoda merah. Nina bertanya kepada Dot mengapa dia berpura-pura tunarungu dan tunawicara. Dot pun menjelaskan bahwa setelah kematian ibunya, di masa kecilnya dia mulai berhenti berbicara dan mulai berkomunikasi saja dengan bahasa isyarat. Karena itu membuat ia merasa lebih dekat dengan ayah kandungnya yang saat itu masih hidup dan tunarungu. Ketika gadis-gadis itu kembali ke rumah, mereka menemukan mobil polisi di rumah dan Olivia menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku yang membuat Paul berpulang. Keesokan paginya, Nina dan Dot duduk bersama dan bermain piano serta merasa terbebas dari ayah mereka yang sangat perhatian. Dan filmnya pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Bye-bye!